Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Allah Roh Kudus pimpin kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan di ayatnya yang ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang kecerdikan, mungkin kita ingat ya pesan Tuhan, cerdiklah seperti ular ya, dan tuluslah seperti merpati. Berbicara tentang kecerdikan, tentu ya setiap kita membutuhkan itu ya, apakah di dalam usaha ya, dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita memperhatikan kecerdikan yang dilakukan oleh seorang bendahara ini memang dia cukup cerdik ya. Cerdik ya, pada saat dia mau diberhentikan begitu ya, sebelum itu dia langsung menghubungi klien-klien daripada tuannya ya. Membuat beberapa kesepakatan sehingga kalaupun dia setelah itu dipecat, dia masih punya penghidupan. Jadi ini yang dilakukan oleh bendahara yang tidak jujur ini. Apakah kita mau belajar dari bendahara yang tidak jujur ini? Ya, kita akan belajar. Tetapi kita tidak belajar pada ketidakjujurannya. Ya, kita tidak mulai kepada ketidakjujurannya, tapi kita mau belajar akan kecerdikannya. Ya, bagaimana dia memikirkan segala sesuatunya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang kecerdikan, ya, tentunya kalau kita melihat dunia hari ini, banyak sekali orang cerdik. Ya, banyak sekali orang cerdik, ya. Tapi banyak di antara mereka menggunakan kecerdikannya untuk hal-hal yang tidak baik, ya, yang bertentangan dengan hukum, yang bertentangan dengan kebenaran. Kita tidak mau kecerdikan kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, ya. Ada orang cerdik begitu ya di dalam mengolah data sehingga dia memanipulasi data. Ada orang cerdik dalam mengelola keuangan ya, sehingga dia membuat tipu-tipuan ya, penipuan tentang keuangan. Ada juga cerdik dalam bekerja. Ada itu ya, kalau ada bosnya dia kerja dengan baik ya. Ketika bosnya tidak ada, ya dia tidak bertanggung jawab akan pekerjaannya. Mungkin kita menemukan kecerdikan-kecerdikan yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Apakah itu diri kita sendiri ya, bisa saja kita cerdik begitu ya, tetapi kita menggunakan kecerdikan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, memanipulasi data ya, melakukan hal-hal yang semestinya kita tidak lakukan ya. Nah, mungkin dalam kehidupan kita, bahkan bisa jadi juga di dalam lingkungan kita. Tidak hanya di lingkungan ya, pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi juga bisa dalam perkara-perkara rohani. Kita bisa secerdik mungkin begitu ya. Saya dulu ingat satu pendeta memberikan sebuah ilustrasi ketika dia mau menghubungi jemaatnya untuk terlibat di dalam sebuah pelayanan. Dia menceritakan pada saat ditelepon begitu ya, dulu belum pakai handphone ya, masih pakai telepon rumah begitu saudara. Jadi pada saat ditelepon ditanya kabar masih lancar ya, kehidupan dan sebagainya masih lancar. Kemudian tiba-tiba si pendeta ini mengajak jemaatnya untuk terlibat dalam pelayanan. Tiba-tiba si jemaat ini begitu ya mengambil kertas
sambil diremas-remas. Halo, halo, halo. Maaf Pak Pendeta, kurang jelas suaranya. Sampai pendetanya teriak-teriak Bapak Ibu Saudara ya. Halo, halo. Tapi yang si jemaahnya ini sambil remas-remas kertas ya, seolah-olah terjadi gangguan sinyal. Itu kecerdikannya ya, menghindari pelayanan. Kadang ada juga orang menghindari pelayanan misalnya dengan alasan punya kesibukan begitu ya. Oh, sudah ada janjian. Ada sih yang betulan memang ya. Tetapi ada juga yang dibuat-buat ya. Ada orang tertentu itu kadang membuat-buat alasan. Sah-sah saja saudara kecerdikan itu, tapi yang kita perlu tahu bahwa apakah kecerdikan itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan alasan misalnya sibuk, ya, dengan alasan tidak lagi punya waktu, dengan alasan dan lain sebagainya. Nah, kita perlu memperhatikan, saudara, cerdik itu baik. Tapi jangan sampai kecerdikan kita untuk mengelabui, apakah mengelabui orang lain gitu ya, apalagi mengelabui Tuhan. Seolah-olah Tuhan dan hambanya itu tidak tahu. Ya, saya percaya mereka juga tahu dan nggak perlulah kita mengelabui ya, menggunakan kecerdikan kita itu untuk sesuatu hal yang negatif. Ya, Tuhan mau justru supaya kita belajar dari kecerdikan mereka, kita cerdik dalam menggunakan waktu ya, misalnya waktu-waktu sekarang ini firman Tuhan katakan waktu-waktu ini adalah jahat. Artinya kalau kita tahu waktu-waktu ini adalah jahat, bagaimana kita menggunakan setiap waktu ini dengan baik? Apakah kita sudah menggunakan waktu kita dengan baik hari ini? Ya, misalnya ketika kita bersaat teduh, waktu kita baca firman, waktu kita merenungkan firman Tuhan. Ya, ada sebagian orang mengatakan di mana dia sempat. It's okay, nggak ada masalah. Tapi apakah kita juga memberikan waktu itu khusus untuk Tuhan? Ini penting. Jangan kita memberikan waktu yang sisa. Tapi memang kita perlu menyisihkan waktu untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Ya. Saudara mana lebih merasa dianggap dihargai gitu ya? Kalau nanti ada waktu. Atau oke, saya akan sisihkan waktu untuk ketemu dengan saudara. Saya yakin percaya saudara akan merasa jauh lebih dihargai ketika seseorang itu menyisihkan waktu dibanding ya nanti ya kalau ada waktu saya sisa, saya hubungi kamu deh. Saudara akan berbeda. Nah, kita aja mungkin tidak nyaman ya dengan perlakuan demikian. Jangan pula kita lakukan hal itu kepada Tuhan. Ya, jangan kecerdikan kita dalam mengelola waktu ya seolah-olah Tuhan tuh nggak tahu kesibukan kita. Tuhan tahu saudara kesibukan saudara. Tapi jangan karena kesibukan kita membuat kita akal-akalan dengan Tuhan. Aduh Tuhan, sorry ya, capek ya. Aku nggak bisa baca firman. Aku nggak bisa berdoa, udah nggak sempat lagi Tuhan. Saudara, janganlah cerdik itu dengan Tuhan. Tuhan tahu kok. Ya, cerdik misalnya dalam mengelola keuangan. Sudahkah kita cerdik mengelola keuangan kita? Ya, ini penting. Karena kalau tidak, ya itu akan menjadi beban dan pergumulan di dalam kehidupan kita ya. Mestinya kita sudah bisa menyesuaikannya antara pasak dan tiang begitu ya. Pemasukan dan pengeluaran mestinya bisa seimbang. Kalaupun memang ada kebutuhan-kebutuhan mendadak, di sana kita juga perlu memikirkan misalnya ada dana darurat ya, ada dana-dana yang sifatnya kita bikin memang ada dana sosial ya, ada dana-dana yang memang kita bisa siapkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya, kita perlu mengelola keuangan kita dengan baik ya. Karena kita percaya berkat Tuhan juga cukup di dalam hidup kita. Dan saya yakin percaya Tuhan yang akan menolong, memampukan kita mengelola setiap berkat Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, bagaimana kita mengelola waktu pelayanan kita? Ya, kita sama diberi waktu 24 jam. Gak ada yang lebih. Kita sama bekerja, kita sama mengerjakan kehidupan keluarga dan lain sebagainya. Tapi sudahkah kita juga menyisihkan waktu untuk kita boleh melayani Tuhan? Ya. Apakah kita sudah memberikan waktu untuk melakukan ya hal ini kepada Tuhan? Ya, kita tahulah kita punya kesibukan ya. Kita juga sedang mungkin merintis usaha, pekerjaan dan lain sebagainya. Tidak apa-apa saudara, tapi jangan lupa panggilan melayani itu sebuah keharusan. Ya, bukan pilihan. Kenapa? Karena kita ini hamba.
Dulu kita diperbudak oleh dosa, kita menjadi hamba dosa. Sekarang Tuhan Yesus sudah tebus kita. Otomatis kita menjadi hambanya Dia. Ya kita akan melakukan apa yang Dia mau. Begitu saudara ya. Nah pastikan hari ini saudara sudah memiliki sebuah pelayanan ya di gereja. Saudara mau pelayanan di luar silakan. Saudara mau melakukan kegiatan yang lain silakan. Begitu ya. Nah ini yang penting bagi kita, keterlibatan kita. Ya kan melayani nggak harus di gereja, is okay. Kalau di gerejanya sudah full time, artinya sudah ada full timnya yang mengerjakannya. Mungkin saudara bisa memikirkan pekerjaan yang lain atau bisa menggantikan satu bagian itu dengan yang lainnya. Nah ini penting saudara, jangan sampai di gereja kita nggak melayani dengan alasan di luar melayani, malah justru nggak melayani semuanya. Jangan ya. Kita punya kecerdikan, kita gunakan dengan baik untuk pengembangan pelayanan ya. Kira-kira apa ya yang baik ya untuk gereja saya? Ya, silakan saudara misalnya berkesempatan pergi ke gereja yang lain ya karena tidak bisa pergi ke gereja sendiri. Coba lihat pelajaran apa. Oh, ini sesuatu yang baik nih. Kalau misalnya saya bawa di gereja saya gimana ya? Gitu saudara. Usul kan boleh, tapi nggak boleh maksa. Ya. Artinya, oh ini baik nih, kita harus begini. Misalnya ya. Tapi dalam perjalanannya belum langsung diizinkan nih. Ya nggak apa-apa, jangan dipaksa. Dan jangan pula undur saudara ya dari peribadatan atau bahkan dalam pelayanan. Nah itu contohnya dalam hal rohani. Ya misalnya dalam hal integritas dan kehormatan ya. Ya belajar kita selalu dengan jujur ya, adil dalam segala hal. Meskipun ya orang lain tidak suka dengan kejujuran kita. Tapi kita tetap perlu ya melakukannya dalam pekerjaan, dalam kehidupan hari lepas hari. Nah mari saudara kita belajar akan kecerdikannya yang dimiliki oleh bendahara yang tidak jujur. Bukan kepada ketidakjujurannya, tetapi belajar kepada cara dia ya, kecerdikannya dia mengelola itu ya. Mari kita lebih cerdik lah ya dengan dunia. Dunia ini luar biasa saudara. Mereka bisa dengan berbagai cara, mau usaha ya dalam hal produksi, memanipulasi bahan dan lain sebagainya, sangat mungkin. Semoga anak-anak Tuhan tidak melakukan hal itu. Kita tetap memiliki integritas dan kita boleh tetap hidup ya sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Termasuk dalam keluarga ya, dengan pasangan ya. Jangan akal-akalan ya. Tahulah ya, lebih baik hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami tentang pelajaran yang berharga. Bagaimana kami perlu belajar untuk lebih bijaksana ya, cerdik, baik dalam mengolah harta, sumber daya yang Tuhan berikan. Biarlah kami juga belajar mengutamakan hal-hal yang abadi, menghargai kebenaran rohani, sehingga kami juga boleh cerdik menggunakan setiap waktu, setiap kesempatan dengan baik. Tuhan tolong kami untuk kami boleh melakukan apa yang benar di mata-Mu. Kami juga boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga boleh belajar sungguh-sungguh untuk menggunakan harta, kekayaan, untuk kami boleh melayani Engkau. Dan kiranya itu juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang juga boleh menggunakan setiap sumber daya akan kebijakan, kecerdasan. Kiranya Tuhan boleh memampukan akan kecerdikan kami, untuk kami juga boleh melayani keluarga, kami juga boleh melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang terlibat dalam melayani, dalam pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Biarlah kecerdikan yang Tuhan berikan, kami gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.